sore ini kita suci, biar Tuhan mempersiapkan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita naikin itu pujian, ingat kasih. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat
memiliki kasih-Mu Yesus. Kasih manusia sungguh terbatas Tuhan, kasih kami terbatas Tuhan. Orang-orang yang kami kagumi terbatas Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kasih Tuhan dengan keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib Tuhan. Sungguh tidak ada bandingnya Tuhan Yesus. Dan itu menyembuhkan luka kami Tuhan. Itu memulihkan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu membuat kami terus memiliki pengharapan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala keadaan yang kami boleh nikmati. Sepanjang Engkau Yesus ada dan hidup Tuhan Yesus, kami itu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau beracara Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Roh Allah bekerja Tuhan melawat setiap kami, setiap bagian-bagian pelayanan pada sore malam hari ini Tuhan Yesus. Dan hanya Yesus yang ditinggikan, dipermuliakan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin terhambat karena keadaan Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan, percepat langkah mereka. Terima kasih Yesus, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita nanti akan masuk dalam perjamuan suci. Tapi kita bersyukur kita melakukan hal ini tidak menjadi hal yang rutinitas ya. Tidak ada satupun di antara kita yang layak kalau menurut standar firman Tuhan ya. Tapi kita percaya dengan segala keadaan kita, kondisi kita ini, perjamuan suci itu membawakan perubahan, membawakan kekuatan bagi kita ya. Tubuh dan darah Kristus yang dipresentasikan lewat roti dan anggur tidak menjadi hal yang rutinitas atau hal yang biasa-biasa saja, tapi kita memaknainya bahwa kita ini orang berdosa yang butuh terus belas kasihan Tuhan, dan oleh karena tubuh dan darahnya kita boleh pengorbanannya kita boleh memiliki pengharapan lagi, sehingga hal-hal yang menjadi perkabungan kita, persoalan kita diberi kekuatan untuk melaluinya bersama Yesus penebus kita. Kau ubah ratapku. Dengan segera
dalam firman Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri sambil kita mengingat akan betapa mulianya kasih Yesus, korban Yesus bagi kita, sehingga kita beroleh banyak kesempatan, banyak kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih yang sejati Tuhan. Kami korban yang mulia Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terbayar kami Tuhan. Tak terbalas kami Tuhan Yesus. Banyak keterbatasan kami Tuhan mengasihi Kau. Tapi kami bersyukur Engkau setia Yesus. Menilik kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Menilik kami yang banyak kelemahan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib penghibur kami, penghibur sejati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Ajaib Allahku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu. Haleluya. Ajaib. Tak terbayar Tuhan. Tak terbalas. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kau penyembuh kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Pada pertengahan ibadah kami sangat bersyukur kepada-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya Engkau Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Secara daging kami tercolek, sedikit saja kami marah. Ya, salam Yesus. Tapi Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk Kasih kami. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau hargai kami begitu tinggi. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang seharusnya terhukum. Engkau angkat kami Terima Yesus kasih Yesus. bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa. Amin. Tidak dapat dipikir Tuhan dengan pikiran kami. Amin. Haleluya. Tapi
Kami dapat menerimanya dengan iman kami. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami percaya Engkau dengar Tuhan, Engkau menerima segala ucapan syukur kami lewat kasih, pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Itu adalah ucapan syukur kami buat penyertaan-Mu Yesus, buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami dah mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan. Meskipun secara pribadi dia sudah siap, tapi Engkau Tuhan urapi dia Yesus dengan kuasa-Mu. Supaya segala perkataan yang keluar dari bibirnya, dari mulutnya, menguatkan iman kami Yesus. Mencelikkan mata rohani kami. Kami tidak membantah, tapi kami menerima dan melakukan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa ya Roh Kudus, senantiasa urapi kami, senantiasa ada di hidup kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sungguh kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kembali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kembali akan menolong kita, memampukan kita menjalani kekristenan kita dengan lebih lagi berarti, bernilai. Puji Tuhan, kita rindu, kita di hadapan Tuhan, dalam penilaian Tuhan, kita memiliki nilai yang tinggi. Hidup kita, pelayanan kita, hari-hari kita lebih lagi memperoleh nilai yang tinggi atau ponten dalam bahasa, mungkin bahasa Jawa atau bahasa Belanda itu ya. Ponten yang tinggi dari surga. Puji Tuhan, kita masih dalam rangkaian memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kita akan merenungkan salah satu bagian perjalanan Kristus menuju Kalvari. Kita akan sampai ke pengalaman Getsemani. Saya beri judul guru yang bertanggung jawab. Kita masuk kepada pendahuluan. Kita mulai merenungkan dengan memikirkan hal berikut. Mengapa kita dapati kualitas pendidikan di negara kita ini merosot? Kita mulai dengan pemikiran ini untuk sampai kita kepada Yesus sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap kita murid-muridnya. Kemarin ini di medsos ada seorang pembuat konten yang bertanya kepada beberapa orang, 10 dibagi 1/2 atau setengah itu berapa? Mungkin ada sekitar 10 orang. 10 dibagi setengah berapa? Mungkin ada 10 orang lebih, tetapi nggak ada yang benar jawabannya. Padahal saya lihat itu merupakan pelajaran dasar matematika. Mengapa itu terjadi? Next, saya dapati mungkin selain karena kebijakan pemerintah kita yang kurang tepat, peran guru juga patut dipertanyakan. Mengapa saya bisa berkata seperti ini? Setidaknya sang guru saat ia bertanggung jawab terhadap murid-muridnya, ia akan berusaha mentransfer pengetahuan yang ia miliki secara bertahap kepada
murid-muridnya. Sehingga apa yang menjadi pengetahuan sang guru bisa juga menjadi pengetahuan murid-muridnya. Itu yang mendasari pemikiran saya di awal ini. Mengapa pendidikan kita merosot? Guru diragukan tanggung jawabnya dalam mendidik murid-murid. Ada kemungkinan para guru-guru tertentu, tentu nggak semua guru, Pak Guru kita terhormat di sini sangat hebat Pak Guru ya. Sangat care terhadap murid-muridnya ya, bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal rohaninya Pak Guru kita ini mempedulikan murid-muridnya. Tetapi saya percaya mengapa nggak sedikit orang lulusan SMA bahkan, tetapi pengetahuan matematika dasarnya sangat-sangat rendah, itu salah satunya karena peran guru tidak maksimal. Karena guru-guru yang ada yang mengajar mereka ini bermasa bodoh. Asal kerjaan saya beres. Kurang tadi, bertanggung jawab untuk membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada murid-muridnya. Kita masuk kepada syukur kita karena dalam kita menjalani sekolah kehidupan ini, kita punya guru yang bertanggung jawab. Guru yang dapat kita andalkan. Puji Tuhan. Sebagai murid kita memiliki Yesus Kristus sebagai guru yang sangat bertanggung jawab. Apa yang Yesus lakukan bagi muridnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tetap ia lakukan bagi kita yang juga murid-muridnya. Karena itu kita mau belajar sore hari ini bagaimana menyongsong ujian yang para muridnya harus hadapi, khususnya 12 murid. Kristus Yesus sungguh mempersiapkan mereka. Pertama kita akan melihat bagaimana Yesus mempersiapkan pikiran mereka, baru kemudian hati murid-murid. Mempersiapkan pikiran. Kita lihat Lukas 9, 22, 23. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini pengetahuan yang Yesus miliki yang ditransfer kepada murid-murid. Sekali lagi, Yesus sudah mengetahui, Yesus punya pengetahuan ini dan ia share, ia bagikan, ia transfer kepada murid-muridnya. Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kita lihat di sini saat para murid bersiap memasuki ujian yang berat, jantungan menenangkan diri dulu. Saat mereka akan hadapi ujian hidup untuk menjalani hidup dan pelayanan di tingkat yang lebih tinggi, di next level hidup dan pelayanan mereka, maka Yesus mempersiapkan pertama pikiran mereka. Kita lihat Yesus sebagai guru yang bertanggung jawab. Ia membagikan pengetahuannya, pemikirannya kepada murid-murid. Murid-murid belum tahu, kemudian diberi tahu. Kristus memberitahu pertama bahwa untuk menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya, ia harus menanggung banyak derita dan penolakan. Ini pengetahuan pertama yang di-share, yang ditransfer dari Yesus yang sudah tahu kepada murid-murid yang belum tahu. Kristus beritahu pertama, untuk tugasnya selesai,
tugas penyelamatannya di dunia yang Allah menjadi manusia, tugas sebagai manusianya itu bisa selesai lewat tanggungan banyak penderitaan dan penolakan. Ia, Yesus Kristus, akan lebih dahulu mati baru dibangkitkan. Itu pertama. Kedua, Kristus pun sebagai guru yang bertanggung jawab memberi informasi kepada murid-murid bahwa untuk juga bisa menyelesaikan tugas yang mereka miliki, yang ditugaskan kepada mereka, maka kita lihat tadi ayatnya, mereka harus menyangkal diri, siap memikul salib setiap hari. Ini dua info yang Yesus share untuk mempersiapkan murid-murid masuk ke ujian hidup mereka yang terlalu berat, kita tahu bersama. Saat Yesus ditangkap, dihadapkan kepada Kayafas, Pilatus, mereka semua lari. Ujian tersebut berat bagi mereka. Untuk itu, Yesus sebagai guru yang bertanggung jawab, siapkan dulu mereka. Kasih tahu, untuk selesai tugasku, kata Yesus, aku harus menderita. Aku harus mati baru nanti bangkit. Dan kalian akan jalani hidup kalian akan jalani pelayanan kalian harus punya sikap seperti ini. Hidup dalam penyangkaran diri dan siap memikul salib tiap hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus tahu sebagai guru yang bertanggung jawab bahwa tanpa persiapan yang tepat para murid pasti gagal. Mengapa? Karena selama ini para murid itu diterima oleh banyak orang. Dimanapun mereka hadir bersama Yesus ada mujizat. Ada mujizat. Mereka dibutuhkan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang segan kepada mereka. Nggak terbayangkan jika kemudian Yesus yang mengadakan mujizat bersama dengan mereka itu harus menderita dan mati. Harus ditolak. Nggak terbayangkan bagi mereka. Yang mereka bayangkan adalah hari semakin dibutuhkan, semakin dihormati oleh banyak orang. Sekali lagi mengapa? Karena tiap hari, tiap mereka berjumpa dengan orang-orang ada mujizat. Karena itulah Kristus tahu tanpa persiapan yang tepat mereka pasti kaget, terkejut. Nggak akan siap. Info pengajaran yang tepat dari Kristus ini yang menyiapkan murid-murid. Ketika mereka sempat lari, mereka disadarkan. Oh ini kan Yesus udah bilang, guru kami udah bilang kami akan hadapi ini. Sempat mereka lari, tetapi kita bisa bayangkan sempat gagal tetapi ada remedial. Akhirnya lulus juga ya. Kita tahu bersama para murid adalah orang-orang yang pantas layak menyandang rasul-rasul Kristus. Kecuali Yudas tentunya. Tetapi 11 murid itu orang-orang yang memang pantas disebut murid Kristus. Pertanyaannya, apakah kita pantas disebut murid Kristus? Kalau 11 orang ini benar-benar membuktikan di dalam hidup dan pelayanan mereka, Yesus guru yang hebat. Yesus guru yang bertanggung jawab. Yang meluluskan murid-murid yang pantas disebut murid. Zaman sekarang punya gelar S1, banyak kali gak pantas disebut seorang sarjana. Tetapi 11 murid ini membuktikan Yesus sang guru, guru yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Kita mau melihat salah satu contoh dari pemikiran para murid. Diungkapkan oleh Petrus saat ia bilang, Matius 16 ayat 22, Petrus narik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tidak akan sekali-kali menimpa engkau. Petrus yang mewakili murid-murid udah yakin mereka akan hari ke hari semakin dihormati, semakin dibutuhkan oleh banyak orang. Kita bersyukur seperti Kristus mempersiapkan para murid kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Kristus yang sama mempersiapkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, Kristus Yesus terbukti sebagai guru yang bertanggung jawab. Meski sempat gagal hidup dan pelayanan, para murid memberi bukti bahwa guru mereka sungguh dapat diandalkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagaimana Kristus mendidik 12 muridnya, ia pun mempersiapkan kita pasti itu. Puji Tuhan, kita punya kepastian. Kita punya hidup yang memiliki kepastian. Ia enggak akan membiarkan kita tanpa persiapan. Asal tentu kita mau belajar. Kita enggak mau seperti Yudas. Kita mau belajar. Guru kita guru yang bertanggung jawab. Kita mau belajar dari Yesus. Haleluya. Ia pasti akan mempersiapkan kita untuk hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, masuk kepada next level, naik kelas di hidup dan pelayanan kita. Ia mau kita sepemikiran dengannya. Ia yang tahu lebih dulu, ia kasih tahu kepada kita. Kita mau tahu, kita mau terima, kita mau ingat. Sehingga saat ujian hidup menerpa kita, menggoncang hidup kita, kita bisa hadapi dengan tepat. Mungkin 2-3 kali bisa gagal, tetapi saat kita benar-benar mau belajar dari sang guru, kita pasti lulus. Kita pasti akan mengalami namanya naik kelas dalam hidup dan pelayanan kita. Seperti halnya murid-murid sempat gagal, tetapi dalam proses terlebih saat Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, mereka benar-benar menunjukkan bahwa jabatan mereka itu pantas mereka miliki. Mereka rasul-rasul Kristus dan jabatan itu sangat amat pantas mereka miliki. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita enggak mau kita justru pemikiran dengan tadi murid-murid di masa lalunya. Salah satu contoh pemikiran yang perlu kita tinggalkan adalah seperti berikut. Kristus, Yesus itu sengsara dan mati supaya para muridnya itu mapan secara finansial dari generasi ke generasi. Secara sekilas pemikiran ini ideal, tepat, tetapi berbahaya. Kita akan kaget, terkaget-kaget, terkejut-kejut saat hadapi kenyataan. Demi Kristus kita harus kehilangan segala-galanya. Saya dapat ini dari sebuah status Twitter. Sekarang namanya X. Saya sertakan. Ya, saya sengaja tutup namanya. Saya parafrasekan. Dalam jangka panjang, iman Kristen jika diaplikasikan dengan benar pasti akan memberkati sebuah keluarga secara finansial dari generasi ke generasi. Pemikiran ini sangat mungkin muncul pada orang-orang Kristen yang hidup di negara yang aman, negara apalagi negara maju, negara yang menjunjung toleransi beragama. Pemikiran semacam ini sangat amat mungkin muncul di benak kita. Karena itu kita mau belajar, puji Tuhan. Kita punya guru yang
tahu yang terbaik bagi kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau cari tahu dan kita mau terima dan kita mau terus ingat. Puji Tuhan, sehingga kita nggak kaget. Kita nggak kaget. Puji Tuhan, saat hidup kita masuk ke ujian, ujian itu bisa dalam bentuk penderitaan, ujian itu bisa dalam bentuk kelimpahan. Saat kita masuk ke segala bentuk ujian, kita siap. Kita akan terbukti sebagai murid Kristus. Puji Tuhan. Kita lanjut. Setelah mempersiapkan pemikiran atau pikiran, guru yang bertanggung jawab tersebut mempersiapkan perasaan murid-murid. Markus 14, 32, 35. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia bawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Tepat di malam para murid akan masuk ke ruang ujian untuk mereka naik kelas. Kristus mempersiapkan perasaan mereka. Setelah pikiran tadi, di beberapa kali kesempatan Yesus ajarkan mereka, beritahu mereka tentang apa yang akan terjadi, tentang kesiapan mereka untuk siap sangkal diri, siap pikul salib. Maka di malam saat Yesus akan segera ditangkap dan para murid akan hadapi ujian yang begitu berat, Yesus bagikan perasaannya. Kristus mempersiapkan perasaan mereka dengan cara membagikan perasaannya. Diwakili oleh Petrus, Yohanes yang diajak untuk berada di dekatnya saat ia bergumul di Getsemani. Yesus dikatakan hanya maju sedikit dan ia berdoa di situ. Sehingga para murid dapat merasakan nuansa suasana hati dari Yesus Kristus saat ia bergumul. Ia pun share bebannya. Aku sedih seperti mau mati rasanya. Ia berbagi perasaan dengan murid-murid. Mempersiapkan mereka untuk naik kelas kepada hidup dan pelayanan next level. Yesus guru yang bertanggung jawab. Ia pun pasti mendidik kita, mengajari kita. Haleluya, haleluya. Yesus bagikan perasaan yang ia miliki saat ia jalani hidup dan pelayanannya sebagai manusia. Sekali lagi, sistemnya adalah mentransfer, membagikan, share apa yang kita punya kepada orang-orang yang perlu kita ajarkan. Kita bisa terapkan itu bukan hanya di ruang kelas, dalam kita ngobrol sehari-hari. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah memiliki beban, itu kan perasaan, beban kepada jiwa-jiwa. Kita bisa berdoa menangisi jiwa-jiwa, kita bisa share beban itu kepada orang-orang terdekat kita. Kita bisa belajar dari Kristus. Ia membagikan perasaannya. Ia membagikan yang namanya takut dan gentar ilahi untuk menghantar para murid memasuki level baru dari hidup dan pelayanan mereka. Yaitu takut yang gentar, inilah takut dan gentar ilahi. Takut dan gentar yang mencondongkan para murid bergumul dengan Allah di dalam doa. Dalam kesadaran akan kelemahan daging, kelemahan diri. Dan di dalam doa, para murid akan terima pertolongan dan kekuatan ilahi. Perasaan gak mampu inilah yang di-share
Takut dan gentar inilah yang dibagikan. Yesus saja sebagai Allah yang menjadi manusia, dalam menyelesaikan tugas yang Allah Bapa berikan, ia takut dan gentar. Perasaan itu yang share kepada kita. 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid, malam ini kepada kita. Kita juga mau menerima pengajaran, menerima keterbebanan, menerima kesedihan ilahi, menerima gentar dan takut ilahi. Sehingga setiap saat dalam kita jalani hidup dan pelayanan kita akan selalu dicondongkan untuk bergumul dalam doa. Karena kita sadar daging kita lemah. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah, ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus saat mereka didapati tertidur di Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita kiranya mampu mentransfer, menurunkan apa yang ada di pikiran. Kita dibuat sadar bahwa daging kita lemah, kiranya itu mampu menggerakkan jiwa, perasaan kita pada ketidakberanian jalani hidup dan pelayanan kita dengan kekuatan sendiri. Itu yang Yesus share di jam-jam terakhir sebelum ia ditangkap. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Kita masuk kepada bagian berikutnya. Apa hasil dari transfer pikiran dan perasaan Kristus sang guru yang bertanggung jawab kepada murid-muridnya adalah kuasa kesepakatan. Karena dari Kristus itu mengalir pikiran dan perasaan kepada murid-muridnya. Diawali dengan yang namanya sepemikiran, satu pikiran, diakhiri dengan satu perasaan. Kita omong kosong saat kita mau satu perasaan, saat kita nggak bisa satu pemikiran. Karena itu kita awali dengan satu pemikiran. Memasuki level baru dari hidup dan pelayanan para murid, mereka memiliki inilah bukti bahwa guru kita, guru para murid, guru yang bertanggung jawab. Para murid saat masuk kepada pelayanan setelah hari Pentakosta, mereka memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan guru mereka. Inilah bukti bahwa Yesus yang kita sembah adalah guru yang bertanggung jawab. Di dalam kesepakatan dengan Kristus, kita puji Tuhan, kita para murid Kristus, kita mau imani bagian-bagian firman Tuhan ini. Memang dalam prosesnya itu berat, tetapi kita mau belajar. Untuk naik kelas kita harus belajar dan ketika ujian datang kita siap. Kita siap, kita diberi hikmat, kita diberi ketangguhan. Kita diberi segala yang kita butuhkan untuk lulus. Mungkin kita sempat remedial, sempat gagal, kemudian remedial. Tetapi kita di malam hari kita yakinkan diri kita oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Kita pasti bisa. Hidup pelayanan kita akan terus naik tingkat. Enggak sama begitu-begitu aja. Tahun-tahun kita lalui. Enggak. Kita mau maju. Kita mau naik kelas. Puji Tuhan. Karena kita percaya di dalam kesepakatan dengan Kristus. Maka ada peningkatan-peningkatan di hidup dan pelayanan kita. Mengapa? Saya coba kasih alasan logis di bagian ini. Karena potensi hidup kita akan tersalur dengan lebih fokus kepada kepentingan Kristus.
Karena tadi kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Potensi hidup kita itu akan lebih dan lebih lagi tersalur secara terfokus kepada kepentingan Kristus. Demi kemuliaan Kristus. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan ketidaksepakatan itu akan menghabiskan hanya sedikit potensi yang kita miliki. Kita mau dalami bagian ini. Jika kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika para murid itu nggak disiapkan secara benar. Jika ternyata Yesus itu guru yang tidak bertanggung jawab. Maka saat mereka masuk dalam pelayanan, para murid akan memiliki pikiran masing-masing. Jadi boro-boro mereka bisa bersatu. Boro-boro mereka bisa sepakat dengan kepentingan Kristus. Karena mereka punya pikiran masing-masing. Sesama murid aja mereka nggak akan bersatu. Apalagi mau seperasaan. Demikian dengan Kristus sang guru mereka. Nggak mungkin mereka bisa seperasaan. Jika Yesus tidak bertanggung jawab dan mereka para murid hidup menurut pikiran mereka masing-masing, pendapat mereka masing-masing, ide mereka masing-masing, maka yang pertama adalah energi mereka akan banyak terbuang di dalam perselisihan, di dalam perdebatan, di dalam pertentangan, habis energi. Habis energi. Gambaran sederhananya, ilustrasi yang bisa kita dapati adalah dalam hidup kita suami istri. Saat suami istri kerjaannya berantem terus, mereka nggak akan bisa bersepakat dalam mengerjakan sesuatu yang baik, yang berpengaruh kepada banyak orang. Karena energi mereka, potensi hidup mereka, waktu mereka habis untuk berselisih, untuk berdebat. Kita bisa luaskan itu kepada hubungan antar jemaat dalam persekutuan kita. Saat antar jemaat terus berselisih, habis energi yang seharusnya bisa disimpan, kita bisa save energi kita, kemudian kita fokuskan dalam menjalani hidup dan pelayanan kita, menyelesaikan panggilan kita. Itu habis energi kita itu untuk berselisih. Karena itu, dalam kami suami istri jalani rumah tangga kami mau pastikan setidaknya doktrin kami itu sama. Kami akan capek dengan berselisih saat contohnya saya penganut teologi kemakmuran yang mengukur perkenan Kristus dengan kekayaan. Istri saya teologi kemiskinan yang mengukur perkenan Kristus dengan hidup susah. Itu tiap hari bertentangan itu. Karena itu kami harus sepakat. Setidaknya kami pun dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang kurang lebih sama isi khotbahnya. Kami harus sepakat supaya energi kami nggak habis dalam berdebat, dalam bertentangan. Saya pernah share juga di grup kita, kami meyakini yang namanya Reformed Pentecost, Pentakosta Reform. Bisa saya dapati istilah ini dari Pastor Christopher Tapiheru. Contohnya adalah tentang bahasa roh. Karena kami Pentakosta, kami berdua saat berdoa, kami selalu berbahasa roh. Tetapi karena kami reform yang selalu belajar kebenaran firman Tuhan dan berusaha menaatinya, kami sedapat mungkin enggak berbahasa roh di persekutuan atau ibadah bersama.
Itu salah satu contoh bahwa kami repent, reform, Pentecost. Dan kami mau sepakat dalam hal itu. Meskipun ada kala kami terlalu masuk dalam hadirat Tuhan, keceplosan, berbahasa roh di ibadah bersama. Tetapi sedapat mungkin kami tahan. Karena kami reform, belajar untuk apa yang Paulus ajarkan di 1 Korintus itu kami taati. Saat kami bisa bersepakat dalam pemikiran, dalam doktrin, maka potensi kami nggak habis untuk berdebat. Capek loh, berdebat itu capek. Bapak Ibu saudara yang pernah berdebat pasti alami deh. Lelah, habis potensi kita. Itu mengajari kita khususnya muda-muda, kekacia ya. Untuk dapat suami yang apalagi paling indah memang sealiran, itu lebih indah. Tentu bagaimana pimpinan Tuhan, kita berdoa sama-sama, puji Tuhan. Yang mau ditekankan di sini adalah tentang sepemikiran. Sehingga kami berdua bisa lebih menggunakan potensi kami, energi kami untuk melayani jemaat. Untuk menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup kami berdua. Kemudian bisa dihubungkan kembali dengan konten atau message di WA kemarin yang Pak D. Bakri bagikan. Dikatakan di situ, iblis nggak akan terganggu dengan murid-murid Kristus yang rajin doa puasa. Tetapi iblis terganggu oleh murid-murid Kristus yang hidup dalam kesepakatan, dalam kesehatian. Karena itu mari kita ganggu iblis lewat kesepakatan kita dengan pasangan hidup, dengan orang-orang terdekat kita, di dalam persekutuan kita, di dalam tentu sepemikiran dan seperasan kita dengan Kristus Sang Guru. Kita punya ayatnya 18, 19 sampai 20 dari Matius. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini kan kuasa kesepakatan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya ayat ini memberi pemaknaan baru bagi kita. Saat kita bicara tentang kuasa kesepakatan. Kita akan dibohongi oleh ayat ini jika kita berpikir sembarang kita minta kita akan dapat asal 2 orang kompak. Oh no, kan sudah dasari. Kita bisa melakukan banyak perkara besar. Awalnya adalah Kristus ajari kita satu pemikiran. Kemudian Yesus ajari kita satu perasaan. Di dalam kesepakatan dengan Kristus dan orang-orang terdekat kita, kita akan nikmati berbagai hal besar dari surga. Next, mari kita ganggu iblis dengan hidup dalam kesepakatan dengan Kristus. Dengan pasangan hidup kita, dengan orang-orang terdekat kita, di dalam persekutuan kita, serta persatuan gereja universal. Untuk kita rindu. Kita pernah belajar bagian ini teologi sistematik, kita bukan hanya menjadi sebuah komunitas yang eksklusif, tetapi kita ingin menjadi satu bagian besar dari gereja universal. Gereja yang mengejar kebenaran firman, mengutamakan Injil yang sejati. Kita bisa bekerja sama dengan mereka, bersatu dengan mereka. Ini yang kita dapati di pembelajaran kita di sore malam hari ini. Kita akan tutup dengan satu paragraf. Yesus, guru yang bertanggung jawab. Ia berhasil mendidik seluruh muridnya kecuali Yudas. Kristus Yesus tetap sama. Ia sangat mampu dalam mendidik kita. Namun ia pun minta tanggapan kita.
Ia guru yang bertanggung jawab, pasti ia mendidik kita. Tetapi pertanyaannya, kita mau tanggapi dengan benar atau tidak? Apakah kita mau seperti 11 murid atau kita mau seperti Yudas? Kiranya pembelajaran kita di sore hari ini menyadarkan kita bisa menjalani hidup yang sangat amat berdampak. Karena itulah kehendak Kristus bagi kita. Kita akan menjalani hidup dan pelayanan yang terus naik kelas. Tapi kita mau punya respons yang benar terhadap didikan, pengajaran guru kita. Guru yang bertanggung jawab. Yang mau bagikan perasaan kita. Di sore hari ini khususnya, saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ia mau membagikan perasaan itu kepada kita. Kita mau mengingat bagaimana ia bergumul melawan dosa. Karena ia cinta kepada manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang tanpa harapan diperbudak oleh dosa. Yesus mengasihi mereka. Kita mau juga lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita mau terima transfer perasaan itu, transfer keterbebanan itu, transfer kesedihan itu. Saat melihat jiwa-jiwa tetap di dalam dosa, apakah kita sedih? Apakah kita bergumul? Mudah bagi kami suami istri sedih saat lihat anak-anak kami jatuh dalam dosa. Sedih, mudah bagi kami. Tetapi apakah kami bisa sedih ketika orang lain, bahkan orang yang memusuhi kami jatuh dalam dosa? Apakah kami mampu? Kiranya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, perasaan Kristus itu tertransfer bagi kita di sore hari ini. Sehingga lebih dan lebih lagi kita bukan hanya pemikiran, karena kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, tapi juga kita seperasaan dengan Kristus yang sangat amat mengasihi orang-orang berdosa. Puji Tuhan, kita akan responi kebenaran firman Tuhan dengan kita nyanyikan itu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Kita mau pandang karya Yesus yang begitu ajaib, begitu besar bagi kita. Haleluya. Haleluya, segala hormat, segala pujian bagi Yesus. Yesus, sang guru yang bertanggung jawab, sang guru yang dapat kita andalkan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Jauh pada satu bukit, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Haleluya. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah
lagi ku datang, amin, amin. Oh, datang. Kami mau berada di Getsemani, Tuhan Yesus. Kami mau merasakan cinta-Mu kepada orang-orang berdosa. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah ditebus, kami perlu cinta itu. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan di sore malam hari ini. Amin, amin, amin. Kami mau dekat-dekat dengan Engkau saat Engkau berdoa. Kasih-Mu yang besar bagi jiwa-jiwa yang berdosa, kiranya itu menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Yesus yang baik, kami datang, kami datang. Oh, haleluya, haleluya. Jangan kami menjauh, Tuhan. Jangan kami menjaga jarak, Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat. Oh, haleluya, haleluya. Jangan biarkan kami tetap jauh, Tuhan. Tarik kami dengan kasih-Mu. Semakin hari semakin dekat. Amin, amin. Banyak orang di sekitar kami terikat oleh dosa. Banyak orang terus hidup untuk diri sendiri. Banyak orang di sekitar kami tersesat oleh pengajaran sesat. Haleluya, haleluya. Biar kami terbeban, amin, amin. Kasih kami bertumbuh bagi mereka. Amin, amin, amin. Amin. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Guru yang bertanggung jawab. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oh Roh Kudus, pakai Tuhan perjamuan ini untuk mentransfer kepada kami cinta itu. Cinta kepada orang-orang berdosa. Terbeban kepada orang-orang berdosa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang pada saat
sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Kita bersyukur di sore malam hari ini. Haleluya, kita angkat roti kita. Amin, amin. Haleluya. Kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang sangat baik bagi kami. Kami mau lebih lagi merenungkan cinta-Mu. Saat kami bersyukur, saat kami berterima kasih, kami merenungkan karya-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan, dekap kami dengan kasih. Oh haleluya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu, amin, jadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Cinta dan rahmat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Saya mohon hormat, Bapak Amos akan bersyukur dan berdoa untuk firman dan persembahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Guru yang begitu mengasihi kami. Kau Guru yang mempersiapkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore malam hari ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau
melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu bagi kami, untuk kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau mempersiapkan pikiran kami, mempersiapkan perasaan kami Tuhan, untuk kami menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh rindu terus Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan Yesus untuk memikul setiap salib kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami yang belum mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus saja yang menolong kami, yang memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan pakai lebih heran lagi dalam mengupas firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, menyatakan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berikan motivasi yang benar dalam kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan motivasi yang benar Tuhan. Apa yang kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini menjadi doa sembahyang kami laksanakan dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kau Ubah Ratapku. Mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman hari Rabu ada doa puasa di tempat ini. Saya undang terus Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung berdoa bersama-sama di tempat ini. Yang bisa berpuasa, mari berpuasa. Zoom juga sudah mulai, ada aktif lagi hari Selasa dan Jumat. Ibadah minggu seperti biasa. Itu saja pengumuman dari kami. Saya sebelum tutup, kita akan berdoa juga buat yang berulang tahun. Hari apa yang berulang tahun? Tanggal 3 itu Ibu Christine, istrinya Bapak Amos. Dan tanggal 4-nya Bapak Johan, tapi Bapak Johan hari ini tidak hadir. Kita berdoa buat mereka biar bertambah usia
lebih hari lebih cinta, lebih cinta akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang terus menyatakan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Kelimpahan demi kelimpahan Tuhan. Sampai detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Amin, amin. Di dalam segala keberadaan kami Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lebih buruk yang terjadi atas kami. Kami percaya itu pemeliharaanmu. Dan jika ada yang kurang baik dalam hidup kami, kami percaya itu untuk mendidik kami menjadi pribadi yang lebih tangguh Tuhan. Terima kasih buat segala bentuk anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami mau menghargai anugerah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mempermainkan anugerah-Mu dengan tetap Tuhan di dalam dosa. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Kami mau Tuhan bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan ini Tuhan. Kami sama-sama saling Tuhan menasehati. Kami sama-sama menjadi pribadi yang lebih lagi baik Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Engkau sumber segalanya bagi kami. Kami yakin kami akan menjadi pribadi yang lebih lagi berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami akan pulang Tuhan. Terlalu yakin kami Engkau tidak akan tinggalkan kami sendiri. Meskipun kami harus lewati minggu demi minggu Tuhan, hari demi hari di minggu depan juga Tuhan. Kami akan melewati Tuhan Yesus masalah demi masalah. Tetapi kami percaya Yesus yang kami sembah tidak akan tinggalkan kami. Guru yang bertanggung jawab akan selalu punya tujuan saat mendidik kami.
Terima kasih, terima kasih. Kami mau lebih lagi peka terhadap didikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati. Kami mau belajar Tuhan peka, taat Tuhan. Sehingga setiap didikan-Mu itu membentuk kami, menyiapkan kami. Menghadapi badai demi badai dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur kami, oh Tuhan, punya Allah yang juga sudah memelihara saudari kami, Ibu Christine Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau sudah menjagai Tuhan. Sampai detik ini baik ibu dan bayi yang dikandung. Kami berdoa dalam nama Yesus dipeliharakan. Amin. Saat nanti lahir dengan tubuh yang sehat. Baik ibu dan anak. Haleluya, haleluya. Amin. Setiap dana yang dibutuhkan, apapun yang dibutuhkan, Engkau yang cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai Ibu Christine jadi ibu yang baik, jadi mama yang baik, jadi istri yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan pulang Tuhan dengan segala berkat yang akan kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita bersyukur dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, jadi bagian kita semua hari ini, esok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali jemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.